Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Itu tolol. Bagaimana menurut saudara-saudara? Pantaskah pendeta ini disebut pendeta setan? Tindakan dia itu adalah sebuah tindakan yang memalukan. Kalau yang lain itu ada katanya yang
suruh orang untuk minum kencing ontah dengan kasiat begini. Nah, kalau yang ini disuruh makan rumput dan disuruh minum bensin. Saya melihat video ini bercampur aduk, marah, ketawa, ngakak. Nah, saudara bisa nilai sendiri, apakah pendeta ini pantas untuk disebut pendeta, ya saya kasih judul di situ, di thumbnail, pendeta setan, biadab, memalukan. Dan ya jemaatnya botol. Jemaatnya itu goblok. Mau ikut aja apa kata pendetanya, menganggap bahwa apa yang disampaikan pendeta itu adalah merupakan perintah Tuhan. Makanya jadi cerdas. Orang ini adalah orang-orang yang tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih seputar pendeta Esra Soru yang makin hari makin barbar, teman-teman. Begitu besar kebencian pendeta Esra Soru kepada mualaf-mualaf yang ada di Indonesia yang dia anggap berkontribusi dalam memualafkan orang-orang Kristen yang lain. Saya nggak tahu apakah ada di antara kenalan Esra Soru, jemaat pendeta Esra Soru yang akhirnya memutuskan mualaf setelah menonton, setelah melihat diskusi-diskusi yang ada di media sosial, penjelasan-penjelasan dari para mualaf seperti Kodondi, Ustadz Kainama, dan sebagainya. Apakah karena punya pengalaman seperti itu sehingga begitu besar kebencian pendeta Esra Soru kepada para mualaf? Dan kita bisa melihat para mualaf ini selalu menjadi target pendeta Esra Soru. Silakan kalian cek. Saya ngomong bukan tanpa alasan, tetapi itulah yang kita lihat dari seorang pendeta Esra Soru. Kalau kalian lihat konten-konten pendeta Esra Soru, selain dia sedang khotbah di gereja, dia sering menyinggung, sering membahas pribadi lepas pribadi seperti Kodondi Tan dan Ustadz Kainama, termasuk Profesor Manesem Ali. Ketiga orang ini, tiga-tiganya mualaf. Betul tidak? Apalagi kalau berbicara Kodondi dan Ustadz Kainama, itu berjilid-jilid, teman-teman. Full. Dan kita tahu, narasi yang dibangun, statement yang ingin disampaikan kepada jemaatnya, bahwa Donditan dan Ustadz Kainama adalah penyesat. Silakan dicek. Ustadz Kainama dipanggil sama mereka dengan nama bangke. Mereka plesetkan menjadi bangkai. Kan begitu. Begitu juga Kodondi. Disebut Dondi setan. C artinya marga. Bahasa Mandarinnya. Dia gabungin menjadi Dondi setan. Dan kita lihat. Polikarpus ini semua begitu benci kepada kedua orang ini. Mengapa? Kan begitu. Kenapa kedua orang ini menjadi target dari Polikarpus dan pendeta-pendeta yang sering kita lihat di dunia diskusi lintas iman? Kalau kita lihat, kalau kita cek, ini tidak terlepas dari sepak terjang kedua orang ini. Kodondi itu sampai buat seri yang bernama Bible o Bible, yang fokus membahas kontradiksi yang ada di Bible. Ustadz Kainama lebih luar biasa lagi, membahas tentang Yesus menikah. Dan itu tentu saja membuat iman orang-orang Kristen goyah. Membuat orang-orang Kristen marah. Karena menurut mereka, Yesus itu tidak boleh menikah. Walaupun di satu sisi mereka menganggap Yesus 100% manusia. 100% manusia, tapi nikah jangan. Nikah jangan. Karena nanti Tuhan punya istri, gawat. Kan begitu. Dan kita tahu, begitu besar kebencian mereka kepada Kodondi dan Ustadz Kainama, sehingga itu merambah ke mualaf-mualaf yang lain. Wajar. Ya, wajar menurut saya. Karena mereka merasa, wah ini mualaf ini, biang keroknya nih. Mualaf inilah yang mempengaruhi orang-orang Kristen yang lain untuk jadi mualaf juga. Harus kita hentikan, kan begitu. Dan sekarang Esra Soru mulai aktif nih. Kodondi
dia tantang debat. Nggak dia tantang, dia terima tantangannya. Dia terima tantangannya. Kalau Ustadz Kainama memang dari dulu dia yang sounding, pingin berdebat. Dan Ustadz Kainama menjawabnya dengan meminta Ustadz Ipung mengakomodir dan memfasilitasi. Oke, selesai. Maka kita akan lihat apa lagi yang akan terjadi ini, teman-teman. Apakah Esra Soru akan berhenti di situ atau akan terus melanjutkan dengan men-challenge mualaf yang lain? Nah, termasuk Umar ya. Umar itu termasuk yang dia paling kesal. Kalau kita lihat, termasuk. Kalau saya, alhamdulillah, belum diserang-serang ya. Karena saya ini kan menyampaikan apa adanya dan saya hanya melanjutkan. Hanya menyiarkan apa yang memang sudah terjadi dan disampaikan oleh orang lain. Saya melihat bahwa Pendeta Esra Soru, dia masih dalam kode etik sebagai seorang pendeta. Ya, kalau saya lihat, sehingga dia nggak bisa terlalu offset. Beda dengan Polycarpus yang kita lihat di medsos. Kalau Polycarpus ini kan segala cara mereka bisa lakukan, termasuk fitnah. Nanti dia bilang, wah si Julius itu yang membuat statement tentang titit. Padahal yang ngomong HTD. Mereka pelintir saya. Ya. Segala cara, oh dia yang menyebarkan tentang pengajaran sesat. Yang ngomong orang lain. Saya cuman ketiban gara-gara room saya yang dipakai. Sesama Kristen berantem di room saya yang dituduh adu domba. Jadi mereka itu cuma bisa fitnah. Kalau Polycarpus. Esra Soru masih melihat, dia masih cuma menyampaikan apa yang ada. Ya, dia cuma menyiarkan, ya sudah. Tapi saya sendiri siap kalau diajak berdebat dengan Pendeta Esra Soru. Berdebat ya. Dan dengan catatan, ya boleh pakai topeng atau masker. Dengan catatan itu. Oke, terus Esra Soru ini kan kita lihat begitu benci. Begitu benci. Tetapi yang saya bingung, kenapa Deddy Corbuzier ya, itu bisa kena juga. Kena juga, kan lucu. Semua mualaf kena. Lucu ini. Bahkan mereka mungkin tak mengerti Injil sama sekali. Saudara, kalau saudara menganggap doktrin tidak penting, itu sama dengan anggap akar bagi pohon tidak penting. Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Karena dua kemungkinan, mereka tidak mau belajar atau tidak diajar. Yang mana? Dua-dua mungkin. Tapi gereja yang tidak mengajar memainkan peranan juga di dalam move-nya sejumlah orang. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya. Sekarang istrinya yang ambil alih. Ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya. Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati. Berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Mantan pendeta. Pernah sekolah. Kalau pernah sekolah. Pernah belajar hermeneutics. Tapi waktu saya dengar begitu. Untung ya. Mereka menjadi mualaf ya. Karena kalau kita punya pendeta model-model kayak begitu semua. Makanya kemarin ada orang ibu-ibu marah-marah. Saya WA, saya marah-marah. Ya, Anda telah memaksa guru kami Yahya Waluni dan Kainama untuk pindah agama. Saya bilang, Waluni dan Kainama guru kamu? Kalau gurunya sebodoh itu bagaimana muridnya? Jadi memang benci sekali dia teman-teman, benci sekali ini Esra Soru. Ya, saya nggak tahu apakah hanya karena pengajaran yang dilakukan Kodondi dan Ustadz Kainama atau ada yang lain. Ya kita nggak tahu. Tetapi kita akan lihat teman-teman kualitas mualaf apakah memang bodoh seperti yang dibilang Esra Soru.
Ya udah, kita nggak akan membalas mengatakan Esra Soru yang bodoh. Kita nggak akan memaki dia. Ya, kita bukan ajaran seperti itu. Dia mau bilang kita bodoh nggak apa-apa. Kita udah sering menghina, ya kena hina, ya dihina oleh mereka, dimaki oleh mereka, itu udah hal yang biasa. Tetapi di sini kalian harus tahu dan kalian lihat, umat Muslim tidak pernah marah kalau pribadinya dimaki, dihujat. Tapi kalau agamanya yang diserang, pasti kita akan ada di barisan terdepan melawan mereka. Ini berbeda dengan mereka, teman-teman. Kalian harus tahu dulu, karakter mereka itu berbeda. Karakter mereka itu, kalau agamanya itu nggak ada masalah. Lu mau ngomong apapun nggak ada masalah. Bahkan kita lihat, di Paris, pembukaan Olimpiade, Yesus diperagakan oleh orang-orang LGBT. Belum lagi, Yesus dijadikan parodi dan lucu-lucuan di TikTok. Bagi mereka tuh biasa, nggak ada masalah. Yang penting jangan pribadi mereka diserang. Kalau pribadi mereka diserang, habis kau. Habis. Apalagi kalau periuk mereka diserang. Contoh, Wak Labu, kita bongkar penipuan yang dia lakukan. Bagaimana dia menggalang dana, ingin membantu, ingin membuat panti asuhan. Ternyata yang dia bangun rumah pribadi. Rumah pribadi, teman-teman. Dan tanpa merasa bersalah, ya udah pura-pura lupa. Pura-pura lupa, dia galang donasi untuk panti asuhan. Dan orang Kristen pun, ya udah biarin aja. Begitu kita bongkar, ngamuk. Ngamuk, siap keluarkan berapa duit pun untuk supaya kamu dibungkam. Walaupun duitnya ya dari jemaatnya juga, dari pengikutnya juga kan gitu. Enak aja dia ngadu domba jemaat sama saya. Itu mereka, teman-teman. Itu karakter mereka. Dan kita lihat ya, siapa yang bodoh? Apakah mualaf ataukah sebenarnya pendeta Esra Soru sendiri yang bodoh dalam menilai orang? Bodohnya dalam menilai orang ya. Saya nggak bilang dia bodoh intelektual. Mohon maaf, kita bukan orang seperti itu. Kita nggak mengeneral bahwa pendeta Esra Soru orang bodoh. Nggak. Bodoh dalam menilai. Bodoh dalam pemikiran. Kita lihat bagaimana kualitas mualaf. Kan begitu. Sesimpel itu. Kita perlihatkan aja kualitas mualaf. Ketika mualaf tercerabut dong. Om Deddy tercerabut dari keluarganya atau dari masyarakatnya, dari tongkrongannya. Awalnya keluarga besar, kalau ibu yang deket-deket nggak terlalu peduli. Mau mualaf kayak mau, apa? Kayak? Mau mualaf, murtad lagi, mualaf lagi, Oh, iya? kayaknya nggak terlalu peduli. Anda anak durhaka atau gimana? Nggak dipeduli. Nggak dipeduliin gitu. Kalau mereka nanya apa, ibu saya kan usia udah 85 tahun, jadi nanya, lo kok kenapa, kok pindah agama gitu. Terus saya bilang, ya karena teman-teman juga dari dulu lebih dekatnya begini, lebih ngerti gini. Terus bilang, ya udah serah. Iya. Udah. Bukan tipikal yang kemudian. Enggak. Cuman kalau keluarga besar, omnya punya tante, punya adik, punya anak, punya sepupu, yang kayak gitu-gitu. Wah, jadi gosip keluarga nih. Yeah. Jadi gosip keluarga. Mereka berpikirnya, begitu saya mualaf, saya jadi radikal. Oh iya, gitu. Takutnya begitu. Takutnya menghina agama saya yang sebelumnya. Benar. Terus saya bilang, loh, justru saya bisa membela agama-agama kalian. Betul. Justru saya bisa membela agama kalian. Gitu. Karena kita yang mayoritas. Karena kita mayoritas. Jadi jangan dipikirnya gue mualaf terus saya akan menghina agama saya sebelumnya. Lah siapa saya menghina agama saya sebelumnya? Enggak. Saya akan gitu. Akhirnya, tapi tetap tuh, Bib, awal-awal mereka agak-agak, waduh ini nanti gimana? Waduh nanti ini gimana? Gitu kan. Apalagi gue punya suara besar gitu kan. Setelah mualaf berjalan dengan asik gitu, udah berapa lama? Terus mualaf asik loh. Asik. Asik. Akhirnya mereka berpikir, oh ternyata baik ya, ternyata tidak berbeda ya, ternyata malah menambah hal positif ya gitu. Udah akhirnya keluarga saya itu, semua itu mualaf. Serius? Nggak bohong, gue bohong. Kirain. Anak saja tidak mualaf, lagi keluarga besar. Om, terus ini nggak Om? Nggak ada ini nggak Om? Lu punya kayak, wah gue pengen nih anak gue juga mualaf gitu. Lu ada ini nggak? Perasaan lu tuh gimana dalam relasi dengan anak Om? Kalau Habib nanyanya, pingin. Pengen. Tapi gue belajar nih dari dulu, saya tuh mualaf bukan karena disuruh. Saya tuh mualaf karena ketemu teman-teman seperti Habib, ketemu teman-teman seperti Gus Miftah, ketemu teman-teman
yang positif Islamnya. Nah, saya berharap kalau anak saya ngelihat saya seperti ini, dia kan baru 14 tahun, akhir balik juga belum. Iya. Jadi nantinya dia akan mencontoh, oh ternyata seperti ini. Dibandingkan saya otoriter kan dengan oh, kamu harus begini, kamu harus begini. Gue dulu kalau digituin, saya menghindar, bro. Iya. Saya menghindar. Nah ini, Beb, yang jadi masalah, Beb. Banyaknya asupan-asupan Islami yang tidak Islami menurut saya. Iya. Yang akhirnya ketika anak-anak melihat, apalagi dari agama lain melihat, loh kok ngajarnya membunuh? Begitu ya. Kok ngajarnya membenci? Iya. Kok ngajarnya tabrak anjing? Langsung dong antipati dong. Iya. Saya nggak nyalahin kalau saya dulu asupannya begitu. Agama apa ini? Iya, benar. Larinya jadi begitu. Ini nih yang jadi masalah. Gitu. Karena asumsinya memang agama itu kan sumber kedamaian ya. Betul. Jadi begitu agama itu tidak menghadirkan kedamaian, orang pasti udah ngapain ya? Ngapain? Tadinya nggak ada masalah. Iya. jadi tambah masalah. Jadi tambah masalah gitu. Ngapain? Orang kan masuk agama atau masuk masjid gitu, itu kan nyari damai. Nyari gitu. damai. Ya minimal lebih damai dari kafe lah masjid itu. Ya minimal ketika kalau masuk kafe damai, mungkin paling jauh pikiran. Tapi kalau masjid kan hati. Nah, tapi kan sekarang bisa aja masuk masjid marah-marah. Nah, gitu iya, kan. makanya. Keluar penuh dendam. Itu tergantung kemudian orang yang ngurusin masjid sih. Nah, iya, betul. Cara memilih penceramah yang benar. Cara milih masjidnya, cara milih penceramahnya. Volume toanya, speakernya iya. agar tidak mengganggu membuat orang juga. akhirnya kontraproduktif secara dakwah, akhirnya kontraproduktif dan orang jadi apaan sih ya? Iya, lagi tidur, kenceng banget gitu misalnya gitu kan, apaan sih? Gitu kan. Bisa. Sama ini nggak, Om Ded, menurut lo yang berubah dari lo sebelum dan setelah mu'alaf tuh apa sih, Om? Yang maksudnya di luar agama ya? Gua tuh nemuin inilah setelah mu'alaf. Nemuin bahwa Islam itu adalah agama yang kompleks. Berarti ketika mu'alaf awal-awal nggak ngerti. Seolah-olah Islam ya gitu aja, udah sama semuanya gitu. Karena sebelum saya mu'alaf, saya tidak ditarik-tarik. Tidak ditarik-tarik oleh orang-orang tertentu. Iya. Begitu mu'alaf, saya ditarik-tarik, diajak ke sini, diajak ke sana, diajak ke sini. Yang ini ngomongnya beda, yang ini ngomongnya beda, yang ini ngajar beda, ini ngajar beda, gitu kan. Saya bilang nih kayak Coca-Cola nih, ada Diet Coke, ada Coca-Cola ini, gitu kan. Aneh-aneh juga nih, gitu kan. Padahal Coca-Cola semua gitu, harusnya nggak saling sentimen. Harusnya nggak saling sentimen. Karena yang untung kan satu orang gitu, seharusnya satu company. Gitu. Nah, terus, ternyata kompleks sekali gitu, kompleks sekali. Nah, akhirnya terus gue berpikir bahwa apa yang membuat ini kompleks? Oh, ternyata pemahaman. Nah, yang berubah adalah saya berubah pemahaman saya tentang sebuah agama. Oke. Jadi pada akhirnya gue berpikir bahwa seseorang itu menjadi baik atau tidak kadang-kadang bukan tergantung dari agamanya, tapi tergantung dari mana dia belajar agamanya, tergantung dari akhlak dia. Makanya ketika saya ketemu Syekh Ali Jaber, almarhum, saya nanya sama beliau, Syekh, kalau belajar Islam itu seperti intinya gini, ada pesan-pesan nggak buat saya yang baru mu'alaf? Beliau mengatakan, gampang katanya, jangan belajar Islam dari seorang guru, belajar Islam dari Islam itu sendiri. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya dia bahwa Islam itu sendiri adalah akhlak dan cinta. Oke. Jadi itu Islam. Belajarlah dari Islam itu sendiri. Lu kok kayak ini, Om? Kayak apa? Berkesan banget sama Syekh Ali Jaber. Lu sekali kan ketemu dia? Sekali. Sekali doang? Sekali doang. Maksudnya di luar podcast nggak ketemu lagi? Tidak pernah ketemu. Tapi kayak dalam banget sama. Karena gini, bro. Kan kalau misalnya sama Habib ya, saya sih menganggap saya dengan Habib ini udah seperti saudara, sahabat gitu. Ada apa-apa kita ngobrol, keluh kesah kita ngobrol gitu ya. Bib, bantu podcast dong, gitu. Ya gitulah gitu. Kalau sama si Ali Jaber ini saya nggak kenal awalnya. Nah terus beliau itu datang ke saya, tadinya nggak mau. Tadinya nggak mau datang karena udahlah gitu, baru ditusuk.
Ini banyak orang nggak tahu. Ini banyak orang nggak tahu. Jadi setelah beliau ditusuk itu, banyak sekali, saya tidak mengatakan siapapun, banyak sekali golongan-golongan tertentu yang meminta beliau untuk menyuarakan sesuatu. Iya. Yaitu, Syekh, tanda tangan, kita maju nih. Tanda tangan, kita demo nih. Iya. Minta itu. Itu tiap menit begitu, menurut beliau. Nah, akhirnya terus beliau, udah deh, saya datang aja ke podcast, bareng ditemenin sama Gus Miftah pada saat itu, untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa, gua nggak apa-apa ya, udah ya, jangan ribut ya, saya tidak dendam, saya tidak marah-marah, saya tidak, udah, nggak usah pakai nama saya untuk demo, nggak usah pakai nama saya untuk ini. Karena kalau beliau diam, wah, masih mungkin dimanfaatkan oleh rusuh orang-orang Pak, itu. rusuh. Jadi akhirnya menurut gua ketika beliau melakukan hal itu, gua ngeliat bahwa wah ini gila nih orang nih. Dia berusaha untuk mendamaikan padahal baru ditusuk. Gitu. Nah, alih-alih mungkin nyawa hidup mati di tangan Allah. Gitu ya. Begitu beliau meninggal, otak saya yang sangat terbatas ini itu melihat bahwa ya kok meninggal juga ya akhirnya. Setelah kejadian itu gitu loh. Jadi masih tidak bisa menerima secara akal sehat gitu saya. Tapi memang gue bikin video juga tuh tentang Syali Jaber kan. Dan dia sampai ngambil pelajaran dari bajunya yang kebetulan nggak warna putih, Hitam. tapi hitam waktu itu. Iya. Artinya bahwa kayaknya dia ambil pelajaran bahwa sebenarnya Allah nggak ingin kejadian ini memprovokasi. Sehingga dia ambil pelajaran itu. Cekatan banget loh. Karena kan orang beriman itu harus cekatan kepada hal-hal detail-detail yang Allah kasih pesan kepada kita kan. Apa sih detail? Bahkan bisa dari mimpi sekalipun. Beliau tuh dahsyat. Sama kalau lu belajar tuh ya, dari sebelum Islam sampai sekarang mualaf gitu. Siapa aja menurut lu yang gue belajar terinspirasi kalau ceramah deh atau kalau sosok deh? Kalau sosok ya, pertama gue mualaf pada saat itu dengan Gus Miftah. Akhirnya pasti gue belajar dengan beliau. Gue salut dengan beliaunya ada dua hal. Beliau ini berani ngomong, gitu, berani ngomong di jalur kanan tapi berani ngomong gitu intinya. Terus beliau juga dakwah dan sebagainya di tempat-tempat yang katanya haram. Nggak mainstream lah. Nggak mainstream gitu. Jadi gue belajar banyak juga dari dia. Terus dia itu nganggep tidak menganggap dia guru, jadi teman lah gitu. Sahabat lah. Itu satu. Kedua, ini gue jujur ya, bukan gara-gara ente ada di sini bro. Gitu. Gue mendengar kata Habib Ja'far itu pertama kali itu Habib Ja'far. Terus gue nonton, ada Habib begini ya. Gitu. Habib gokil juga nih. Gokil, Habib gokil. Habib gokil. Gitu, kan. Tapi yang Habib Ja'far tidak kena ITE. Habib Ja'far gokil. Gokil nih Habib nih. Terus gue ngobrol sama Coki Muslim gitu ya. Terus gue ngeliat bahwa Habib Ja'far ini masuk ke area di mana orang-orang tidak mau masuk karena takut diserang. Gitu. Ya gimana? Ditanya minuman beralkohol. Kumpul sama Coki Muslim. Kumpul sama Coki Muslim. Tapi ternyata yang bikin yang bikin gue dikenal Om Ded, tapi Coki Muslim. Gitu. Iya betul. Lumayan lah. Tapi kan pahala mereka. Dia jalur neraka itu udah pasti. Gitu kan? Makanya. Tapi Anda temanin. Gitu. Terus saya berpikir, inilah sebenarnya seorang pemuka agama yang baik menurut saya adalah orang-orang yang seperti ini menurut saya. Gua mungkin salah. Iya. Terus gue belajar banyak dari Habib. Setiap kali ada pertanyaan yang menurut saya tidak masuk ke logika akal berpikir saya selalu nanya. Ya contohnya kayak, bro ada ustadz nabrak anjing dengan sengaja, kayak tadi kita tanya, itu gimana? Ternyata yang Habib sampaikan ke saya berbeda tuh. Gitu. Wah kalau
pemuka-pemuka agama ini seperti Anda semua, Indonesia kayaknya Kayak ubin masjid lah ya. waduh, bukan Adem. itu aja bro, akan menjadi tempat pariwisata nomor 1 di dunia. Menurut gue. Iya. Pariwisata Lu bayangin. Islam ya. Iya, Jadi bukan soal makanan halal sebenarnya Bukan. pariwisata tuh ya. Bagaimana Bukan. kedamaian. Tapi memang sekarang Islam tuh mulai dilirik di Indonesia sebagai kiblat baru lah. Harusnya. Karena di Timur Tengah tuh lebih kacau. Nah iya, harusnya begitu. Sesama Muslim aja bunuh-bunuhan di sana. Nah, sekarang bayangin kalau ada bule nih datang ke Indonesia. Ini kejadian nyata. Ini kejadian nyata. Saya nggak pernah cerita baru di sini. Gue punya teman bule. Dia tinggal di rumah gua selama 1 bulan penuh. Oke. 1 bulan penuh. Ini bule nih ya. Bule ganteng cowok. Oke. Gitu. Dia jalan karena dia merasa bahwa dia nginep pokoknya sebulan penuh karena ada kerjaan lah di tempat gue. Itu lu setelah mualaf? Sebelum mualaf. Sebelum, oke. Dia jalan pagi-pagi keluar nyari bubur. Karena seminggu pertama gua kasih lihat makanan-makanan di jalanan yang kaget. Wah, $1 katanya. $1 banyak itu $1 Ini udah. sampah ini kalau $1 di Amerika nggak bisa apa-apa nih. Iya. Sampah di sini dapat bubur ada ayam nih katanya. Aduh. Jadi Padahal di Amerika beberapa dolar juga dapat sampah, Om. Ya, Junk food itu. Nah, yang putih betul. Di sini Di $1 sini, Anda dapat $1 kesehatan. dapat kesehatan. Terus akhirnya dia pagi-pagi saya belum bangun, dia pergilah nyari bubur jalan sendirian. Pulang dia cerita. Ini kejadian tuh udah lama. Dia cerita, wah, Indonesia. Kenapa? So, gua lagi jalan di jalanan. Tiba-tiba ada mobil. Mobil berhenti di depan. Set. Dibuka kaca mobilnya. Buka kaca. Di sana ada wanita berhijab. Terus ada pria juga. Oke. Dengan pakaian Muslim. Dengan pakaian Muslim. Hey, sir. Gitu. Begitu dia lihat, dia buka, otak temen gue ini mati gua. Mati nih Mati gue. gua. Kalau nggak ditembak, dibom gua. Karena kebanyakan nonton film-film itu. Iya. Dia nggak bisa lari, nggak bisa ngapain, dia diem tertegun doang. Turunlah, gitu. Terus si cowoknya bilang, dia udah diem, bisa bahasa Inggris. Dia bilang, my son bilang, you look like bintang film di Amerika. Boleh nggak my son take a picture? Seorang Indonesia. Biasa dong, Take a ya picture, kan? mister. Take a picture, mister. Akhirnya sekeluarga take a picture. Dia pulang, dia cerita sama gua. Terus dia bilang, ini teman-teman gua nggak tahu nih di Amerika. Kayak begini. Karena yang ada di otak mereka adalah, kalau lu lagi jalan bule, di stop mobil dengan orang-orang Muslim, itu pasti bom. Iya. Itu pasti bom. Nah dari sana terus dia cerita ke teman-temannya, lu tahu nggak gua kemarin begini-gini. Jadi nggak benar tuh cerita semuanya tuh nggak benar. Cuman yang jadi masalah adalah banyak cita-cita negatif yang akhirnya keluar karena yang positif tidak keluar. Gitu loh bos. Dan itu sebenarnya imajinasi itu dibangun secara sadar oleh Hollywood. Ada satu film dokumenter yang merekam bagaimana Hollywood itu mayoritas filmnya mendiskriminasi, membangun imajinasi yang buruk tentang Islam dan orang Arab gitu. Jadi dia bikin dokumenter tentang itu gitu. Nanti kalau ini gua tampilin deh filmnya. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Begitu kalau orang sudah dapat kebenaran, menjadi pribadi lebih baik, ngomong lebih enak. Coba kita bandingkan contoh Deddy Corbuzier dulu dan sekarang. Dulu teman-teman, itu netizen ada komentar nggak enak aja, dia cari orang tersebut. Silakan dilihat infonya. Deddy Corbuzier tuh berkali-kali orang yang komentar nggak memfitnah dia cari, benar-benar dia cari. Belum lagi orangnya tuh tipikalnya senggol bacok. Deddy Corbuzier yang dulu seperti itu, senggol bacok teman-teman. Tapi setelah mualaf beda, lebih tenang, ya, lebih bijaksana, lebih cerdas, kalau saya bilang ya, lebih smart. Kalau dulu kan nggak, orang-orang dibilangin sama dia bodoh tolol semua. Sekarang lebih santai dia. Nah, itu bedanya. Dan saya berharap Esra Soru ya bisa mendapatkan hidayah, dan setelah mendapatkan hidayah, pribadinya juga berubah menjadi lebih lembut,
ya lebih enak, tidak melihat orang dengan sinis selalu. Karena kalau saya lihat nih, Esra Suro tuh kalau mandang orang tuh macam mau nerkam dia, teman-teman. Macam mau nerkam. Kepada siapapun seperti itu. Saya lihat ya, kalau dia ditanyai, dia tuh kayak mau nerkam orang, teman. Ngeri. Nah, itulah gunanya agama itu, teman-teman. Agama itu harusnya mengubah orang menjadi lebih baik. Mengubah pribadi orang menjadi lebih baik. Kalau malah jadi lebih buruk, artinya itu gagal. Artinya itu agama gedebrul kalau saya bilang. Gedebrul itu. Tinggalkan ajaran seperti itu. Ajaran yang membuat orang menjadi lebih buruk, tinggalkan. Seharusnya yang namanya agama itu kan panduan. Panduan supaya kita tuh menjadi manusia seutuhnya. Berkali-kali saya katakan, manusia tuh ngeri, teman-teman. Otaknya itu bisa aneh-aneh. Yang setan nggak kepikiran, manusia bisa pikirkan. Kita lihat, sesetan-setannya setan, nggak pernah setan itu makan anaknya sendiri, perkosa anaknya sendiri, melakukan hubungan sesama mereka, bahkan nggak menyembah setan yang lain. Setan tuh nggak pernah menyembah sesama setan. Dia tahu siapa Tuhannya. Sedangkan manusia, kita lihat, dia bisa memikirkan kejahatan-kejahatan yang bahkan belum pernah ada. Ya, dia pikirkan dan dia lakukan. Contohnya nyiksa orang. Berapa banyak cara-cara menyiksa orang yang dibuat oleh manusia. Yang bahkan setan pun nggak pernah nyiksa orang seperti itu. Manusia ngeri. Bisa lebih liar. Bisa bahkan memperkosa binatang, teman-teman. Manusia perkosa binatang. Gila nggak? Itu gunanya agama supaya manusia ini lurus. Supaya manusia ini nggak aneh-aneh. Manusia ini makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Paling sempurna, teman-teman. Maksudnya apa? Ya dia bisa paling hancur, dia paling bagus juga. Ya. Dia punya kemampuan itu. Kita punya kemampuan bahkan menciptakan. Manusia bisa buat robot sekarang. Luar biasa. Jadi bagi teman-teman, sekali lagi ya, kalau agama kalian malah membuat pribadi kalian menjadi lebih buruk, lebih jahat, karakter kalian menjadi lebih barbar, tinggalkan. Loh, kami gimana tahu? Kan dari kecil kami agamanya itu. Kami nggak tahu apakah agama kami ini yang membuat kalian jadi buruk, membuat kami jadi jahat. Ya kalian cek saja. Kalian cek saja, ada nggak panduan di agama itu? Kalau nggak ada panduan, tinggalkan. Kalau cuma teori-teori, harus begini, harus begitu, tapi nggak dijelasin bagaimana mencapainya, tinggalkan. Ya sama, seperti kalau kita baca buku-buku ya, buku meraih sukses. Ya, tapi dia nggak jelasin gimana caranya, stepnya nggak ada, cuma langsung main tembak. Saya dirikan restoran, setelah itu restoran ini sukses. Masalahnya dari mana modal dirikan restoran, coy? Kalian kalau baca autobiografi orang sukses, teman-teman, ya, coba kalian lihat. Ada nggak penjelasan step-stepnya? Nggak ada juga. Dia langsung skip-skip kan. Dia dirikan perusahaan ini. Berkat perusahaan ini, dia langsung take off. Langsung jadi kaya. Langsung jadi sukses. Karena dapat proyek luar biasa banyak. Tapi di belakang layar, deal-dealan, apa yang dia lakukan, lobby kepada siapa, cara ngelobi, dari mana dapat modal, nggak ada dijelasin. Untuk apa? Betul tidak? Nggak ada panduannya. Hidup ini, teman-teman, kalau cuman ngajarin gimana jadi manusia yang baik, bagaimana memperlakukan orang, aduh, mohon maaf, teman-teman. Saya pun kalau disuruh bikin kitab yang isinya seperti itu, saya bikin lebih bagus. Bukan hanya tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kasih duit. Kalau kamu sudah ditampar, jangan kamu kasih pipi kanan. Kamu kasih duit, kamu kasih hadiah. Maka dia akan baik sama kamu dan dia tidak akan menampar kamu lagi. Nah, saya bikin seperti itu ajaran. Bisa. Gampang kok. Cuman bisa nggak dilakukan? Bisa nggak dilakukan? Itu namanya teori pengharapan kalau nggak. Sama kayak bos, kasih tugas kepada anggota, tapi nggak dijelasin. Saya nggak mau tahu, harus bisa jual sekian. Saya nggak mau tahu, targetnya harus sekian. Tapi nggak mengarahkan. Tidak mendidik anggotanya bagaimana mencapai target tersebut. Cuman main kasih target doang. Apa itu, teman-teman? Saya nggak mau tahu, kalian harus saling mengasihi. Loh. Terus kalau saya lagi ditampar gimana? Kasih pipi kanan. Terus kalau pipi kanan saya ditampar juga,
Ya nggak tahu lagi. Karena memang panduannya cuma sampai di situ kan gitu. Kasih pipi kanan udah tuh selesai. Terus kalau ditampar lagi gimana? Orangnya belum mau berhenti. Apa yang harus kamu lakukan? Nggak ada. Betul tidak? Nggak ada. Terus kalau meninggal, ini mayatnya mau diapain? Ya suka-suka kamu lah. Mau dimakan kek, mau dibuang, mau diapain, terserah kamu. Loh, gimana ceritanya? Udah kasih jas aja, kasih jas. Biar keren. Loh kok jadi seperti itu? Ini dari mana nih ajarannya gitu? Ya udahlah buat aja, nggak apa-apa buat aja. Kan gitu. Ujung-ujungnya apa? Ngarang bebas. Buat sendiri. Ini Tuhan apa nih nggak kasih panduan lengkap? Cuman membiarkan ciptaannya itu memikirkan sendiri, ngurus sendiri, dan terakhir jadi setan sendiri manusianya. Terus dibilang, oh nggak bisa, kalau tulis semua nggak cukup. Ya, tulis semua nggak cukup, dibilang. Loh, kau nggak lihat itu isinya ulang-ulang? Kalau nggak cukup, dimanfaatin dengan maksimal. Betul tidak? Kamu boleh bilang bahwa ini nggak cukup kalau kamu sudah maksimalkan. Kayak contoh nih, lu punya ruangan nih. Ya, kamu tiba-tiba dibilang, bang, ini masih ada nih barang yang mau dimasukkan. Oh, udah nggak bisa lagi dimasukin. Udah penuh, udah penuh. Begitu kita lihat, loh, susunannya kacau balau di dalam. Padahal itu kalau diefektifkan, benar-benar disusun dengan rapi, bisa muat lebih banyak. Tapi karena kamu sembarangan susun gitu. Loh, ini kan udah ada barangnya, bang. Ngapain lagi dimasukin? Loh, ini kan nggak perlu harus kotaknya ada. Karena di dalam kotak, ya, barang itu ada kotak-kotak lagi gitu. Ya udah, kotak besarnya nggak usah pakai. Bisa disusun lebih rapi. Tapi kan ini gedebrul. Ya, mohon maaf saya katakan. Ya, jadi, kalian lihatlah. Pilihlah agama yang memandu kalian. Contohlah Deddy Corbuzier tadi. Ya, contohlah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan sekali lagi ya, ini opini saya, ini pandangan pribadi saya. Mohon maaf kalau ada yang tidak sesuai dengan kalian. Dan sekali lagi, semoga kalian mendapatkan hidayah, kalian menemukan kebenaran dan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu aja doa dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.